Pada malam Halloween, LAPD pergi ke rumah besar yang menyeramkan untuk menyelidiki pembunuhan. Korban bernama Dennis Sternblatt, seorang pengacara perceraian yang bekerja untuk kalangan elit. 911 mendapat laporan dari grup remaja yang mendengar teriakan dan melihat sosok putih dan melayang di rumah ini. Mereka memeriksa korban dan menemukan pil tidur yang menunjukkan masalah kesehatan Denny, serta dinding yang rusak. Tampaknya dilakukan sendiri oleh Demi saat terkena serangan jantung. Istri korban, Lorraine, dikatakan berada di London dan baru akan kembali ke Amerika. Jadi, sosok putih melayang itu bukanlah istrinya. Daphne dan Oz kemudian muncul dan berbicara tentang entitas yang disebut hantu Maddie St. Croix. Dulu, rumah ini milik Maddie St. Croix dan Des Spencer, pasangan selebritas dari tahun 1940-an yang membintangi beberapa seri komedi. Setelah pernikahan, Maddie mengetahui bahwa Des berselingkuh, yang membuatnya bunuh diri dengan overdosis sekobarbital. Beberapa bulan setelah kematian istrinya, pada hari Halloween, Des tewas jatuh dari balkon dan lehernya patah. Kasus kematian Denny tampaknya menyerupai kematian Des. Dan berdasarkan urban legend, kematian Des disebabkan oleh hantu Maddie yang mendorong Des dan Maddie masih menghantui rumah ini. Tentu tim tidak percaya hantu bisa membunuh, tapi secara bersamaan Karadec menerima foto sketsa sosok putih berdasarkan grup remaja yang melapor ke 911. Sosoknya seperti memakai gaun pengantin dan sangat mirip dengan sosok hantu Maddie St. Croix. Esoknya, masih di TKP, hasil otopsi mengungkapkan Denny meninggal karena serangan jantung. Di sela pembicaraan itu, Morgan menemukan tanaman verbena, tanaman yang bagus untuk menghilangkan stres. Kemudian ia menyadari sesuatu ketika Oz melihat garam yang ada pada lantai. Morgan mencari tempat yang agak tinggi dan menjelaskan dia melihat ada beberapa batu mineral di ruangan ini dan semua terhubung dengan garam. Ia menyimpulkan bahwa Denny sebelum kematiannya menggunakan batu-batu itu untuk membuat simbol pentakel untuk melindungi dirinya dari hantu. Disimpulkanlah Denny percaya pada hantu dan di hari kematiannya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, merusak perabotan rumah untuk mencari tahu asalnya, dan saat itu juga dia terkena serangan jantung. Menurut Morgan, semua unsur sihir ini bukan gaya Denny. Pasti ada yang membantu mengatur pengusiran hantu. Dan petunjuk mengarah kepada kartu nama bertuliskan Calliope. But there is this. Kemudian, Calliope diketahui adalah penasehat spiritual Denny. Pasca Denny berpisah dengan Lorraine, sesuatu yang gelap membayangi rumah itu. Jadi, Calliope diminta Denny untuk mengatur sihir perlindungan di rumahnya. Pada ruang bawah tanah, hawa di sana sangat dingin, dan di area dapur terkadang terdengar suara tangisan wanita. Untuk Morgan, setelah melihat sekitar, merasa Calliope adalah penipu yang memanipulasi Denny demi uang. Namun, Calliope langsung menyuruh mereka pergi sambil mengatakan, My entire business would collapse if people found out my clients were dying. Kemudian kembali ke rumah Denny, Morgan menyelidiki bagian dapur, menemukan sebuah tas di ventilasi udara. Sedangkan Karadec di ruang bawah tanah, dia bertemu sosok putih yang melayang. Sosok hantu putih itu mulai berlari dan menabrak Morgan. Ternyata, hantu itu seorang gadis remaja. Tas yang ditemukan Morgan diyakini adalah milik gadis itu dan kemungkinan dia sudah lama bersembunyi di rumah ini dan menyamar sebagai hantu untuk tidak ada yang mengganggunya. Setelahnya, Morgan pulang sebentar dan terlihat dia dan Eva saling tidak menegur sapa karena kejadian sebelumnya
saat Eva muncul tiba-tiba ketika Morgan bertemu dengan Arthur, padahal Morgan sudah melarangnya untuk ikut campur. Dan di LAPD, Nick Wagner tertarik pada kasus ini dan dia yang akan menginterogasi gadis itu. Bernama Shauna Curmy, lulusan Cal Arts Teknik Listrik. Di sini, Nick memperlihatkan caranya sendiri dalam interogasi. Sambil diam-diam menunjukkan tulisan kalau dia sedang mempermainkan Shauna pada Selena dan Oz, Nick mengeksploitasi keuangan Shauna yang mempunyai hutang kuliah yang besar. Jadi kemungkinan dia ada di rumah itu dibayar seseorang untuk menakut-nakuti. Dan ternyata benar, Shauna mengungkapkan bahwa ia mencoba menyelamatkan Danny pada malam itu. Dan yang memperkerjakannya adalah Lorraine, istri Danny. It's good. It's good work. Karadek dan Morgan pergi menemui Lorraine di kantornya. Ada wanita yang baru keluar dari ruangan Lorraine dengan kondisi kesal, bernama Paloma Nichols, putri Danny dari istri pertama. Dia kesal karena Lorraine hanya menemuinya untuk menanyakan rencana apa yang dilakukan Paloma selanjutnya. Padahal jasad Danny bahkan belum dingin. Paloma pergi dan terdengar suara Lorraine yang menyuruh stafnya jika LAPD menelpon beritahu mereka dia akan ke LAPD besok. Saved you the trip. Sekarang mewawancarai Lorraine. Kesaksian Shauna sebelumnya mengatakan dia diminta Lorraine untuk menakut-nakuti rumah itu. Shauna tidak tahu tentang Danny mempunyai penyakit jantung, tapi Lorraine pasti tahu. Lorraine pun menjelaskan, dulu ia memiliki pernikahan yang bahagia dengan Danny, layaknya Maddie dan Dash. Danny selalu mengirim surat cinta pada Lorraine yang masih disimpan Lorraine sampai sekarang. Sampai di mana Danny berselingkuh, sama seperti Dash menyelingkuhi Maddie. Lorraine mengatakan dia tidak pernah berniat ingin membunuh Danny, tetapi hanya ingin membuat rumah itu berhantu. Karena baik Danny dan Lorraine sangat menginginkan rumah tersebut. Sedangkan Paloma, dialah yang mewarisi rumah itu setelah kematian Danny. Ini menjelaskan apa yang membuat Paloma kesal sebelumnya. Dan ketika Lorraine menaruh surat Danny, Morgan melihatnya. Tulisan yang rapi, berbeda dengan tulisan yang ia temukan di rumah Danny sebelumnya. Sangat berantakan, seolah tangannya lemah. Morgan meminta Karadek untuk mengecek obat tidur yang ditemukan sebelumnya. Karena kesimpulan Morgan, Danny tidak mati karena ketakutan yang disebabkan Lorraine. I think he was poisoned. Kemudian di LAPD, laporan laboratorium mengkonfirmasi bahwa Danny meninggal karena overdosis kalium klorida yang tersimpan di botol obat tidur. Itu yang memicu serangan jantung fatal. Andai obat itu tidak diperiksa, maka Lorraine akan dipenjara atas pembunuhan yang tak dia lakukan. Pelaku mengetahui manipulasi yang dilakukan Lorraine dan memanfaatkan hal itu untuk membuat Lorraine sebagai pelaku. Siapa orang yang bisa menukar obat tidur Danny? Selena memerintahkan untuk pergi ke kantor hukum Danny. Mungkin pelakunya adalah pengacara saingan Danny. Sampai di kantor Danny, ruangannya sangat penuh dengan sketsa rumah. Tampaknya Danny sangat terobsesi dengan rumah berhantu itu ketimbang bersaing dengan pengacara lain. Morgan lalu menelpon Karadek dari LAPD, sekaligus Karadek memberitahu kondisi kantor Danny. Kebetulan Morgan sedang mengecek dokumen perceraian Danny. Tidak menemukan apa-apa, tapi tertarik dengan sketsa rumah berhantu itu yang kehilangan 28 meter persegi ketika Danny membelinya. Karadek juga melihat blueprint rumah itu di kantor Danny antara sketsa lama dan baru. Benar, kehilangan 28 meter persegi. Kesimpulannya, I think the Spencer house has more secrets to tell. kembalilah ke rumah Danny. Karadek, Daphne, dan Oz berdiri di dekat jendela di ruangan-ruangan berbeda di rumah itu dengan menempelkan kertas merah muda, sementara Selena dan Morgan mengamati dari luar. Selena bertanya mengapa harus menempelkan kertas-kertas di jendela. Morgan menjelaskan kalau cara ini sama yang dilakukan untuk menemukan pewaris Earl of Strathmore ke-11 yang disembunyikan di kamar rahasia bertembok di Kastil Glamis.
Cara ini pun berhasil digunakan pada rumah Danny. And there it is. Mereka sampai di ruangan yang tampaknya bekas ruangan Lorraine, dan Morgan menemukan panel menuju ruangan rahasia di ruangan ini. Sebuah ruangan yang penuh dengan pakaian-pakaian lama milik Maddie St. Croix dan sisa-sisa kehidupannya. Tampaknya Danny sudah menemukan ruangan ini lebih dulu sehingga dia juga menginginkan rumah ini. Pasti ada sesuatu yang layak dipertahankan. Dan benar saja, Karadec menemukan sebuah kalung berlian yang konon dibeli oleh Dash di masa lalu untuk menenangkan Maddie setelah mengetahui perselingkuhannya. Kembali ke LAPD. Kalung berlian itu terungkap bernilai 317 karat dan dirancang di Paris oleh kakak beradik Ophelia dan Josephine Beaumont yang terkenal pada tahun 1946. Saat ini kalung itu ditaksir sekitar 20 juta dolar. Kalung ini bisa menjadi motif. Siapapun yang membunuh Danny pasti tidak punya waktu untuk mencurinya karena LAPD tiba lebih cepat dan sekarang kalung ini ada di LAPD tanpa sepengetahuan pelaku. Di tengah tim berdiskusi siapa yang layak menjadi pelaku, Morgan menganalisa semuanya dan mengatakan dia tahu siapa pelakunya. Esoknya, Nick Wagner mengumumkan dalam konferensi pers bahwa Lorraine adalah pembunuh Danny. Berita itu dilihat oleh Calliope bersama Paloma. Pagi ini, Paloma diberitahu LAPD kalau rumah itu sekarang milik Paloma. Tapi Paloma merasa energi yang aneh di rumah itu sehingga menghubungi Calliope untuk melakukan ritual penyucian. Calliope menerimanya dan meminta waktu beberapa jam untuk dirinya sendiri di rumah itu melakukan ritual penyucian. Sampai di sana, dia tidak melakukan ritual, melainkan menuju ruang rahasia, tempat dia akan mengambil kalung berlian tersebut. Di setelah penangkapannya, Morgan melihat tatapan Calliope seakan menyampaikan bagaimana LAPD tahu dia pelakunya. Maka Morgan akan menjelaskan. Danny merasa rumahnya sangat berhantu, meminta pertolongan Calliope, dan Calliope mengambil kesempatan itu. Di tengah perjalanan, Calliope tahu ada orang lain yang ingin menakuti Danny, sehingga Calliope memanfaatkan situasi itu tidak peduli bagaimana caranya. Sampai di mana Danny sangat mempercayai Calliope dan memberitahu tentang adanya ruangan rahasia dan kalung berlian Maddie. Di sini adalah kuncinya. Kalung puluhan tahun pasti memiliki noda. Tapi Morgan tidak melihat noda sama sekali, yang artinya sudah dibersihkan. Lalu dia mencium aroma yang sama pada ruangan tempat ritual perlindungan Danny serta di rumah Calliope, yaitu verbena, tanaman herbal untuk menghilangkan stres yang bisa dijadikan minyak esensial dan bisa menghilangkan noda pada kalung. Verbena, it's good for stress. Calliope pun membuat rencana untuk membunuh Danny, menukar pil tidur dengan kalium klorida, meminta Danny selalu menghubungi tiap pagi untuk membahas hal-hal yang terjadi di malam sebelumnya, dan sampai di mana Danny tidak mengabari Calliope lagi, menandakan Danny terkena serangan jantung, sehingga Calliope bisa ke rumah ini untuk mengambil kalung tersebut. Sialnya, polisi terlalu cepat datang membuat Calliope tidak punya kesempatan. Jadi, LAPD membuat rencana untuk memalsukan penangkapan Lorraine, membuat Paloma meminta pertolongan Calliope dan menjadi kesempatan emasnya untuk mengambil kalung ini setelah rumah ini sepenuhnya diserahkan pada Paloma. Dan kasus selesai. Guess it worked. Happy Halloween. You're under arrest. Scene penutup di rumah Morgan. Dia mengobrol dengan Eva. Pembicaraan antara ibu dan anak ini membuat mereka kembali akur. Morgan lalu mengajak Eva untuk melihat isi tas milik Roman sebelum diberikan kepada Selena. Morgan sendiri sudah melihatnya dan banyak hal yang tidak ia tahu. Namun ada satu, gambar milik Eva saat pertama kali masuk sekolah. Morgan yakin, meskipun Roman menghilang jauh sebelum itu, pasti diam-diam Roman melihat Eva dari kejauhan.